Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan One Channel. Dan kali ini saya sedang memandangi hamparan hijaunya rerumputan liar yang ada di depan halaman rumah. Memang terkadang ada orang yang beranggapan sangat tidak menyenangkan halaman rumahnya tidak bersih, tetapi malah ditumbuhi oleh rerumputan liar seperti ini. Ya, memang ada benarnya juga, karena ditakutkan nanti malah jadi sarang binatang-binatang liar, binatang melata yang ada di semak belukar seperti ini. Bisa saja nanti malah ditempati oleh ular atau binatang apa gitu yang bisa membahayakan orang. Tapi di versi lain, di sudut pandang saya melihat hamparan hijau ini adalah potensi yang begitu sangat potensial bagi dunia perkebunan, karena saya bisa memanfaatkan rerumputan liar ini untuk saya jadikan kompos padat. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk membuat kompos dari rumput liar yang ada di halaman sekitar. Hitung-hitung sekalian sambil berenang minum susu, sekalian bersih-bersih, juga mendapatkan manfaat dari rumput yang akan dibersihkan ini. Oke, langsung saja. Yang pertama saya lakukan adalah pembabatan dari rumput-rumput ini. Saya akan membabat semampu saya, karena kalau semuanya kayaknya capek ya. Jadi saya akan mengambilnya sebagian saja untuk dijadikan bahan utama dari pembuatan kompos rumput liar. Setengah karung rumput basah ya. Kemudian sisanya akan saya biarkan begini saja, nanti dia akan mengering dengan sendirinya. Dan ini ada lagi rumput yang sudah kemarin lalu saya biarkan di sini dan sudah mengering. Saya akan mengambilnya untuk menjadikan kompos padat. Kemudian kita siapkan air, kalau bisa air hujan, karena air hujan sendiri mengandung banyak sekali nitrogen, sangat bagus untuk pembuatan kompos. Kemudian molase, kalau untuk takaran ya gunakan secukupnya lah ya, kira-kira saja, karena tidak ada takaran pasti dalam pembuatan kompos liar, kompos pupuk liar maksud saya. Untuk di komposernya saya menggunakan E4 2 tutup botol setengah. Jika kalian tidak menggunakan E4, kalian juga bisa menggunakan dekomposer dari fermentasi mikroorganisme lokal dari nasi basi. Jika kalian belum tahu cara pembuatan mikroorganisme lokal dari nasi basi, kalian bisa melihat video saya sebelumnya. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi, silahkan dilihat. Setelah proses pencampuran larutan selesai, kita tinggalkan sejenak, kita diamkan saja agar mikroorganisme yang ada di E4 itu aktif terlebih dahulu, sambil kita melakukan pencacahan pada bahan-bahan yang akan kita jadikan kompos, yaitu batang pisang yang saya cacah-cacah seperti ini. Saya menggunakan batang pisang karena di batang pisang sendiri banyak mengandung kalium, dan itu sangat bagus untuk tanaman, karena itu adalah salah satu dari unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian rumput-rumput tadi juga saya cacah-cacah kecil-kecil. Gunanya kenapa kok saya cacah-cacah, saya rajang atau saya potong-potong kecil-kecil untuk mempercepat proses dekomposisi. Sebenarnya kita tidak mencacah pun nanti akan terdekomposisi dengan sendirinya. Hanya saja dengan cara kita mencacah bahan-bahan organik ini, dengan cara kita memperkecil bagian dari bahan organik ini, itu akan lebih mempercepat proses terdekomposisinya bahan-bahan organik ini. Bisa dikatakan seperti ini, jika kita tidak mencacah atau memotong-motong bahan-bahan yang akan kita jadikan kompos ini, mungkin akan membutuhkan waktu dalam pemrosesan dekomposisi itu sekitar 2 bulan. Tapi dengan kita memotong kecil-kecil bahan-bahan itu, akan mempercepat prosesnya menjadi 1 bulan. Jadi kita lebih menghemat waktu dalam proses pembuatannya. Untuk media penyimpanan saya menggunakan karung dengan sistem berlapis, karena karung mudah kita dapat, atau kalian juga bisa menggunakan ember cat yang ukuran 25 liter atau 25 kilo itu ya, bisa juga.
Dan saya menggunakan sistem berlapis. Lapisan pertama saya menggunakan lapisan tanah. Jika ada kompos, gunakan kompos, tapi jika tidak ada kompos ya gunakan tanah saja, tidak masalah. Lapisan pertama kita kasih tanah, kemudian lapisan kedua kita kasih rumput hijau tadi, tapi sebelumnya kita celupkan dulu ke dalam ember yang sudah ada larutannya tadi. Setelah itu lapisan ketiga bisa diberi batang pisang atau bisa juga rumput kering, selanjutnya diberi tanah lagi, dan begitu seterusnya hingga wadah penyimpanan penuh. Jadi susunannya tanah, rumput kering, rumput basah atau batang pisang, tanah lagi, batang pisang, dioplos juga tidak apa-apa. Yang penting setiap kita memasukkan bahan ini ke dalam wadah, kita celupkan dulu ke dalam larutan yang kita siapkan tadi, dan begitu terus hingga wadah tempat penyimpanan penuh. Kemudian kita simpan di tempat teduh, jauhkan dari sinar matahari langsung. Kalau ada tempat gelap ya letakkan di tempat gelap, tapi jika tidak ada ya letakkan di tempat yang minimal tidak terkena matahari langsung. Dan ini bisa juga menggunakan ember yang seperti saya ini, tanah, rumput, tanah lagi, rumput lagi, karena tadi batang pisangnya sedikit ya, jadi sudah habis. Sisanya ini saya masukkan ke dalam ember dengan susunan sama seperti tadi. Perlu diingat, setiap 5 hari sekali atau 1 minggu sekali usahakan untuk membolak-balikan media yang kita masukkan ke dalam wadah ini ya. Maksudnya membolak-balikan tuh kita keluarkan, kemudian kita aduk-aduk. Bisa juga menggunakan pacul ketika mau mengaduknya, dan ketika kondisinya lembab atau masih basah, masukkan saja kembali ke dalam karung setelah diaduk, kemudian ikat dan simpan lagi. Namun jika bahan kompos ini terlihat kering, maka kita perlu melakukan penyiraman ulang sedikit saja, yang penting terlihat lembab, kemudian masukkan kembali ke dalam wadah dan disimpan lagi. Dan begitu kita melakukan pengulangan seminggu sekali seperti ini, bongkar pasang sambil dipantau kondisi kelembaban dari kompos-kompos ini. Selang 1 bulan kemudian, pupuk kompos dari rumput liar ini siap untuk digunakan. Dan saya kira cukup sekian informasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan di video ini, saya mohon maaf. Dan jika mau memberikan saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komen. Semoga bermanfaat. Wassalam, ciao.